Salam alat berat, jumpa lagi, ngopi lagi. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah pertanyaan dari senior kita ya. Dia menanyakan tentang ketahanan atau daya tahan atau lifetime engine-nya eskavator Komatsu PC 200-10. Kita tahu bahwa di eskavator tersebut Komatsu menanamkan engine-nya yang 4 silinder ya teman-teman. Sorry. Saya sampaikan bahwa di sini saya tidak mewakili siapapun, saya tidak mewakili perusahaan apapun ya. Di sini murni pendapat saya. Sekali lagi murni pendapat saya. Bisa benar ya, ataupun bisa tidak salah juga iya. Jadi kalau Anda kurang berkenan, silahkan isi kolom komentar. Jangan lupa kopinya kita seruput dulu. Mantap. Oke, jadi Bapak Rahmat ya, Bapak Rahmat Dazar, beliau menanyakan, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dikit nih Kang untuk PC 210 MOCE, apakah dengan menggunakan mesin 4 silinder mampu menyamai ketahanan pemakaian jangka panjang ya, ketahanan jangka panjang atau lifetime, kita nyebutnya lifetime-nya, khususnya pada mesin bila dibandingkan generasi sebelumnya seperti PC 208, PC 208MO dan M1 ya, yang menggunakan mesin 6 silinder. Mohon penjelasannya Kang. Terima kasih dan salam alat berat. Kenapa pertanyaan saya demikian? Karena awalnya saya diberi pilihan oleh BC Samarinda yaitu 200 MOCE 4 silinder, horsepower-nya 138, dan PC 210 MO 6 silinder 165 horsepower-nya ya. Berdasarkan pengalaman beliau ini, alhamdulillah saya pribadi sangat puas dengan performa mesin 138 6 silinder generasi sebelumnya. Meskipun unit usia sudah tergolong tua, mau digeber hampir mendekati 500 per bulan, is oke, gak ada masalah Kang. Teman-teman di Samarinda itu adalah guru-guru saya semua. Ada mekanik, ada senior, ada technical advisor, ada quality assurance, tim IE, bahkan tim BC-nya juga senior ya. Jadi mungkin nanti bertanya ke tim Samarinda itu sudah tepat ya, sudah baik. Tapi nggak apa-apa, nanti ya saya coba bantu jawab. Kita sambil ngopi aja ya di sini. Oke, lanjut. Pertama, ini yang paling mudah, yang paling simple ya. Engine, nih yang akan saya jelaskan di slide ini adalah engine Komatsu itu punya karakter yang sama sebenarnya. Ya, sekali lagi ini pendapat saya, karakternya dibuat sama. Ya, olinya sama, menggunakan sama. Jadi kita bisa berpendapat bahwa ketika olinya sama, sementara unitnya berbeda-beda, engine-nya berbeda-beda. Nanti di sini 4 silinder, terus ini tuh 12 pi ya, 12 silinder, ini 12 silinder, terus ada yang 6 silinder, itu sama olinya, Pak. Jadi kalau saya sebagai mekanik, berarti karakternya sama udah, mau itu 4 silinder, 6 silinder, 12 silinder, desainnya, karakternya engine Komatsu itu sama. Ya, tapi ini untuk Indonesia only ya, teman-teman. Ini Indonesia only. Nanti di luar dia beda lagi lah, karena ini berhubungan dengan ambient temperatur ya. Terus yang kedua adalah jaminan garansi dari UT dan Komatsu. Itu unit ini itu dibenamkan PMP UT PMP Plus loh. Preventive Maintenance Paket up to 6 tahun. Bayangin 6 tahun atau 12.000 jam. Jadi kalau mudahnya kita membeli barang, biasanya kan gitu ya, beli barang apapun, motor, mobil atau HP misalkan. Tanya aja, Pak ada garansinya nggak? Oh ada Pak. Berapa? Ya garansinya begitu dinyalain Pak. Terus kalau mati nggak garansi lagi. Damn! Alat itu kembali ke perawatannya. Kalau perawatannya kita bagus, salah satu perawatan tuh apa sih? Ya servis misalkan. Servis menggunakan oli yang genuine, filter yang genuine. Itu. Yang kedua, pekerjaan servis dilakukan oleh mekanik. Sebenarnya saya tidak berbicara ini ya, teman-teman juga bisa melakukan lah ya, mudah. Contoh misalkan kesalahan dalam kita servis adalah mengisi main filter. Filter solar yang main filter utama itu diisi solar, nah, itu udah nggak boleh. Ya. Yang kedua, filter oli mesin itu dipasang aja gitu, yang baru kosongan itu, padahal harusnya diisi dulu kan. Nah itu. Jadi kalau produk ini pun dibenamkan PMP ya udah yakin lah.
bahwa alat ini bagus gitu ya. Sambil ngopi. Ini kita akan lihat, ini ada vlognya Yuti ya di Unity Track Official. Silahkan teman-teman kunjungi. Nanti linknya ada di video saya ya, ke video ini. Nah, beliau ini akan menjelaskan engine-nya 4 silinder gitu. Walaupun 4 silinder, tapi performanya sama dengan 6 silinder. Kita lihat dulu ya. Mesin ini memiliki 4 silinder ya. Bisa dijelaskan nggak kira-kira performanya seperti apa? Boleh Pak. Yuk. Walaupun engine-nya 4 silinder, tenaga yang dihasilkan sama seperti engine 6 silinder pada generasi yang sebelumnya. Nah, kemudian karena ini 4 silinder, penggunaan bahan bakarnya juga cukup irit. Dan unit ini bisa diaplikasikan untuk aplikasi light medium duty. Dan jangan lupa engine ini juga bisa dipakai untuk solar B30. Jadi Pak, tadi ini unit ini sudah lebih efisien dan sama dengan performa unit sebelumnya ya? Ya. Saya jadi penasaran lagi. Ini pasti ada lagi nih kelebihan lainnya. Boleh ditunjukkan lagi Pak, kelebihan dari unit ini apa lagi Pak? Boleh Pak, nanti coba kita ke bawah lagi, saya tunjukkan yang lain. Oke, boleh. Di barusan Pak Boy ini ya, ini bos saya sebenarnya. Jadi beliau menjelaskan bahwa engine 4 silinder di PC210 10 itu sama dengan engine 6 silinder tapi di generasi sebelumnya ya. Jadi dengan unit yang apa gitu. Dan sebenarnya bukan engine 4 silinder ini yang dipaksa untuk di powerfulkan seperti di oversize atau di tune up dengan maksimal, bukan. Tapi di generasi sebelumnya di PC200 strip M1 dan M0, PC200 strip 8 M1 dan PC200 strip 8 M0 itu memang engine yang performanya diturunkan oleh Komatsu. Nanti kita bahas. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa memperpanjang garansinya 6 tahun atau 12.000 jam melalui program PMP. Wah, berarti kalau sudah punya PC210 strip 10 Ya, tuh teman-teman ya. Jadi antara 210 dengan 200 tuh PMP. Karena udah PMP sendiri sampai 6 tahun loh. Extend garansi sampai 6 tahun. Itu luar biasa menurut saya ya. Karena memang kenapa? Karena ya yakin dengan produknya gitu. Nilai plus yang ingin saya sampaikan ya. Tapi ini rahasia, jangan dibilang ke yang lain Mas, bahwa selama 6 tahun tersebut Bapak diberikan akses full terhadap mekanik UT, mekanik dealernya ya. Artinya apa? Kita diwajibkan, bahkan kita diharuskan untuk mengguiden teman-teman, khususnya mekanik di customer, bagaimana servis, bagaimana perbaikan. Bayangin 6 tahun Pak, itu kayak Bapak training aja dah. Intinya Bapak yang di customer itu mau nggak menyediakan mekanik, operator. Jadi ketika mekanik UT datang, temenin dia, tanya dia, pelajari dari yang dia tahu ya. 6 tahun loh Pak, itu luar biasa. Servis mah nanti udah gampang lah ya. Cara perbaikan, cara repair, cara troubleshooting. 6 tahun lebih dari cukup menurut saya untuk membuat mekanik di situ ya teman-teman. Jadi maksud saya ketika mekanik UT datang untuk servis PMP di tempat Bapak, itu adalah momentum training Pak. Good job. Engine Komatsu itu nggak hanya 4, nggak hanya 6 silinder, ada 12 silinder, bahkan ada 1 silinder juga ada. Kita akan bahas yang umumnya di Indonesia ya. Jadi kalau umumnya di Indonesia kita menggunakan 6 silinder sama 12 silinder atau P engine ya. Nah ini, jadi ini dulu. Ini adalah kode yang engine-nya Komatsu ya. Jadi kalau SAA kita bacanya adalah SAA 6D 170E strip 3. S ini ya supercharge atau turbocharge. Jadi kalau ada lambang S berarti engine ini sudah menggunakan sistem turbocharge. Terus AA ini adalah sebenarnya huruf yang mengidentifikasikan penggunaan aftercooler pada engine. Jadi nanti kalau A itu aftercoolernya didinginkan oleh air ini water ya, bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya water. Biasanya aftercooler yang didinginkan oleh water atau oleh air itu terpasang di engine-nya sendiri gitu. Tapi yang terbaru sekarang itu dia menggunakan AA. Nah, AA ini artinya bentar, tak bikin dulu pointer ya. Nah, ini AA ini ya didinginkan, ini AA ini didinginkan oleh aftercooler juga, tapi udara didinginkan oleh udara ya. Nah seperti gini. Jadi bedanya itu kalau aftercooler AA
itu dia selain dengan, jadi aftercoolernya itu di luar engine, bukan di dalam engine lagi. Beda dengan yang kode A doang ya. Gitu. Nah, kalau AA dia udah di luar. Biasanya kalau di eskavator 200, 210 itu dia sederet dengan apa? Dengan aftercooler, hydraulic oil cooler sama radiator ya. Kayak sederet itu. Nanti didinginkannya dia oleh kipas. Oleh fan kipas gitu. Biasanya ini engine doser ya. Jadi engine doser A ini yang 6D 114E strip 2 itu dia aftercoolernya ini pakai yang air ya teman-teman, karena A-nya 1. Lanjutnya ini angka 6. Ini adalah angka yang mengidentifikasikan jumlah silinder ya. Jadi nanti kalau angkanya 4 berarti 4 silinder, kalau 6 silinder ya. Gitu. Ini 4 silinder. Membacanya di mana sih engine 4 silinder dengan 6 silinder dulu ya teman-teman. Jadi untuk yang teman-teman baru tahu bahwa cukup lihat dari sininya aja nih. Ini yang 6 silinder, set. Lubang ininya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lubang linernya, lubang pistonnya, ada yang bilang juga injektornya 6. Ya udah, yang penting ininya 6 ya, teman-teman. Kalau yang 4, ya ininya 4. 1 2 3 4. Itu maksudnya engine 4 silinder dengan engine 6 silinder. Nanti ada yang lagi engine 2 silinder. Ya udah, ininya 2, lubang ininya cuma 2 ya. Cuma 2 gini. Yang D ini keliru ya, teman-teman. Ini saya dapat di internet sebenarnya. Penggambaran ini keliru ya. Jadi huruf D itu bukan mengidentifikasikan bahwa ini diesel engine dengan 4 langkah, bukan ya. Sekali lagi ini keliru. Arti D itu sebenarnya bukan mengidentifikasikan ini engine diesel dengan 4 langkah, bukan. Tapi engine dia inline engine ya. D itu lambang. D itu sekali lagi lambang inline engine. Inline itu artinya segaris, sejajar atau segaris gitu. Nah ini contohnya segaris nih. Ya, ini segaris nih. Jadi lubang linernya itu satu garis tuh, totalnya gitu ya. Nah makanya dinamakan D. 6D nih, 6D. 6 silinder dengan inline segaris. Tapi beda dengan yang ini. Di sini ada 12 V ya, teman-teman. Nah, V ini adalah kebentuknya. Lihat bentuknya V gini kan. Set. Nah, jadi kalau kayak di motor lah, ada motor yang biasanya yang premium yang horsepower-nya besar atau cc-nya besar itu V engine gini kan. Nah, itu kayak Harley Davidson V engine. Nah, ini. Jadi lambang D sekali lagi itu untuk inline segaris. Kalau V engine itu dia lebih ke V gini ya. Nah, ngitungnya berarti ini ada 6. 1 2 3 4 5 6. Kiri kanan berarti 2 kali 2 berarti 12. Berarti ini engine 12 V yang Komatsu ya. Jadi angka V itu V engine. Bentuknya aja ya. Bentuknya tuh V gini nih. Ya, itu ya, teman-teman. Terus 107 ini adalah bornya. Angka yang mengidentifikasikan diameter liner. Ya, ini ya. Bornya sebenarnya ya. Jadi nanti kalau di unit engine itu ada yang pakai liner, ada yang tidak. Ya, bornya itu beda ya. Ya ini dulu ya. Kalau E, ya, E ini sebenarnya environment ya, low emission ya udah oke lah ya. Terus ini strip 3 ya mengidentifikasikan berapa kali perubahan ya. Engine 6 silinder yang ada di Indonesia Komatsu ya. Ini 6 silinder. Di sini ada manufaktur, di sini ada model. Tadi model udah saya jelaskan ke teman-teman ya. Ininya nih. Pengertian ini gitu, model-model ini, terus number of stroke nanti juga akan saya jelaskan, terus ada piston displacement, terus ada horsepower-nya ini. Oke, perhatikan dulu. Sebelum saya bahas ini, saya akan jelaskan dulu ini apa nih maksudnya nih. Atau ininya nih, angka ini apa sih gitu. Ini selalu ada di spesifikasi alat ya, hampir semua lah ya, terutama di Komatsu ini pasti ada. Apa sih ini? Nah, ini kita bahas ya. Good job. Jadi satuannya adalah mili. Terus ini ada total piston, satuannya liter atau cc ya. Jadi pertama angka 4. Angka 4 itu tadi ya menunjukkan number of cylinder. Jadi silindernya ada 4. Nanti kalau angkanya 6 berarti silindernya ada 6. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Itu. Terus angka 107 kayak tadi kan SAA 6D 107. Nah, 107 ini itu adalah bornya
tadi ya, bor. Oke, bor adalah besarnya diameter pada silinder mesin. Jadi ini, bor ini besarnya ini ya, diameter pada silinder engine. Ada yang menggunakan linear, ada yang tidak ya, teman-teman. Intinya ini. Jadi bor ini adalah besarnya diameter silinder. Tuh. Lebarnya ya gitu ya. Bukan lebarnya piston, bukan ini ya. Bukan piston ya, bukan. Nah, bukan, tapi ini. Itu dulu bor. Itu yang 107. Jadi diameter ini adalah 107 mm. Ya, jadi ini itu 107. 7 ya, susah banget ya. 107 satuannya ini milimeter. Ya. 107. Gampangannya kita menyebutnya engine 107, dan itu udah paham kalau mekanik-mekanik senior ya. Yang kedua adalah 124. Angka 124 adalah struknya. Nih, struknya ini. Struk itu apa? Ini nih ya. Struk adalah jarak pergerakan piston yang diukur dari posisi tertinggi piston atau TDC ke posisi terendah atau BTDC. Jadi dari atas TDC sampai ke bawah ini, itu namanya struknya, langkahnya. Ya, langkahnya. Jadi langkahnya ini adalah 124 mm. Jadi piston tuh ngisep banget ke bawah. Nah, itu ada langkahnya. Buat apa sih ini? Jadi di sini penjelasannya, semakin panjang struk, semakin banyak pula campuran udara bahan bakar yang ditarik ke dalam ruang bakar. Semakin banyak campuran udara bahan bakar dalam silinder, semakin besar juga energi yang dihasilkan ketika proses pembakaran. Ya, ujung-ujungnya horsepower-nya besar ya. Tetapi kalau struknya semakin panjang, itu ya, itu biasanya speednya kecil ya. Dia cuma menang torque-nya, dan di diesel itu torque-nya yang diutamakan, bukan speed. Ya, nanti kalau teman-teman pembalap nih tahu ya, kalau walaupun bornya gede tapi dibikin struknya pendek, memutar nanti ke belakangnya lebih cepat lagi gitu ya. Berbeda dengan dia bornya gede tapi struknya ininya panjang ke belakang. Itu untuk putarannya RPM-nya pasti kecil ya, maksudnya RPM-nya itu nggak paling 1500, 1600 gitu ya, tapi dia torque-nya gede. Biasanya di genset atau di PLTU diesel, ya, pembagi listrik tenaga diesel, itu mesin yang besar sekali. Itu apa namanya, pistonnya aja kita harus naik tangga, itu sekali begitu geraknya ya. Jadi kalau displacement ini cc ini ya, itu adalah jumlah volume yang dipindahkan oleh seluruh piston ke dalam silinder. Dalam spesifikasi mobil, mesin mobil, displacement biasanya diukur dalam satuan cc, liter atau kubik senti. Ya, jadi ini nih teman-teman. Nah, ngitungnya gitu gampangnya ya. Jadi angka ini itu dibagi dengan jumlah silindernya, ya dapatnya berapa gitu ya per satu silindernya. Kalau alat berat kita ngomongnya liter. Nah, ini nih. Ya. Jadi 4 ini liter, 4,4 liter ya, 4.460 cc. Gitu, cc-nya gini. Jadi kalau dibagi 4 berarti keterangannya ini, kalau ini satu pistonnya ini itu adalah, sebentar. Piston displacementnya ya, kita pakai yang cc aja atau liter ya. Jadi kalau karena ini 4 silinder, berarti 4460 dibagi 4, karena 4 silinder. Jadi satu silindernya berapa? 1115 cc. Ya. Jadi kalau satu silindernya engine 107 itu cc-nya ya 1000 cc lebih ini. Satu silinder loh ya. Kalau 4 ya ini 4460 cc. Kalau motor kita berapa ya cc-nya gitu ya. Di PC 208 Komatsu mengupgrade sebenarnya engine-nya, yaitu jumlah silinder sama ya, tapi dia mengupgrade bornya 107, lebih besar dari PC 207 sama PC 206 ya. Karena ini 107, ini 102 engine-nya. Struknya juga Komatsu memperpanjang ya, jadi 124. Ini sebelumnya 120 mili ya, ini jadi 124 ya. Di sini di engine ini
itu sebenarnya horsepower-nya meningkat teman-teman. Nih. Jadi yang hanya 143 itu Komatsu mengupdate jadi horsepower-nya jadi 148. Jadi besar. Ya. Akan tetapi begitu peluncuran 208, bedanya adalah di PC 207 itu banyak dilakukan modifikasi oleh teman-teman yang udah senior ya. Jadi flow pompa mereka maksimalkan, engine mereka adjustment. Ya, padahal sebenarnya itu nggak boleh ya teman-teman, di adjustment, dimentokin, dipulkan ya. Namanya overspeed lah, engine-nya dibuat overspeed. Ya memang akan power hidrolik akan mantap ya. Nah, di PC 200 itu nggak bisa dilakukan ya. Nggak bisa dilakukan namanya overspeed. Tidak bisa adjustment karena ini sudah common rail, CRI, common rail injeksi ya. HPCR lah yang bilang. Itu nggak bisa. Jadi kalau Anda menyetel pompa maksimal, engine-nya pasti akan terbebanin. Dan kalau di 207, kalau engine terbebanin, maka mereka mengejas engine-nya. Ya tahu lah ya, yang sistem FIP itu gimana nyetelnya, gampang banget kan. Tapi di PC 200 mereka nggak bisa. Ketika terbebanin ya engine akan terbebanin gitu. Nah di sini terjadi black campaign lah kalau saya bilang ya. Ntar kita buka dulu. Nah ini, jadi di 2010, 11, 12 itu ada banyak, kalau saya sih lebih menyebutnya black campaign ya, atau hoax lah, berita-berita yang kurang baik gitu ya terhadap produk ini. Banyak yang menyatakan produknya boros, nggak ada tenaga dan lain sebagainya waktu itu. Bahkan di Facebook saya dulu pernah inget tuh di-sharekan fuel consumption-nya ini ada yang bilang 35 liter per jam. Itu gila banget, dari mana saya bilang. Dari situ nggak ada. Ya untuk teman-teman yang ngukur fuel consumption di sini sudah bisa ya, via monitor udah enak. Jadi linknya di atas silakan. Jadi masa PC 208 35 sampai 40 liter per jam loh. Ini tuh engine 107. Saya bilang aktualnya nggak begitu. Jadi fuel consumption itu ternyata yang benar ya, yang namanya pemakaian bahan bakar itu adalah solar yang dikonsumsi oleh engine, oleh mesin ya, bukan diminum oleh oknum gitu. Kalau diminum oknum mah aduh repot ya, nggak bisa kehitung lah gitu. Masa 40 liter per jam. Di 2013 dia mengeluarkan MO ya. MO ini lebih ke fuel consumption sebenarnya. Jadi di sini nih teman-teman lihat. Ini sama. Terus horsepower-nya 138. Ya, 138. Jadi kalau teman-teman di situ yang menggunakan PC 208 MO sama M1, M1 sama ya 138. Kok 6 silinder bisa jadi 138 padahal dia kan 148 dan sebenarnya ini bisa lebih tertinggi lagi gitu ya. Engine-nya itu diturunkan memang untuk mengejar fuel consumption. Menurut saya seperti gitu ya teman-teman, menurut saya. PC 208 Mode C itu bukan engine satu-satunya yang dipasang 4 silinder. Ternyata ada generasi adiknya ya. Ada PC 195 sama hybrid 205. Dan horsepower tertinggi untuk engine 4 silinder adalah di sini sebenarnya di engine hybrid. Hybrid ini nih. Nah, dia horsepowernya 139 ya. Oh sorry ini salah ya. Ini bukan 6 ya, ini 4 ya. Ini 4, sorry. Saya ralat ya teman-teman, pointernya warnanya warna putih lah ya. Oke sorry ini saya ralat, ini 4 ya bukan 6. 4 silinder. Aduh, ini 4, ininya bukan ini ya, 4. Ini 4 silinder ya. Gitu ya. Salah masukin. Tapi ini untuk spesifikasi ini teman-teman bisa kunjungi ke UT Product. Jadi nanti ada unitytractor.com, nanti cari UT Product. Nah, spesifikasi itu bisa di-download di situ gitu. Itu sama, lihat. Perhatikan ini sama, bahkan klasmennya atau cc-nya sama ya. Tapi kenapa horsepower-nya ini beda? Bisa beda-beda. Ya. Itu ya, ada settingannya, settingan tersendiri lah bisa membedakan. Di PC 200 atau di PC 208 MO itu horsepower-nya bisa kita taikin ya, bisa. Jadi ini jadi 148 bisa. Akan tetapi ini bisa berubah, fuel consumption-nya bisa meningkat lagi. Itulah perbedaannya nanti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa engine itu berhubungan dengan fuel consumption itu berhubungan ya dengan karakter engine-nya sendiri. Di Komatsu ini bisa kita Rahmat tadi
Untuk di engine-nya 4 silinder sendiri, kalau menurut pendapat saya itu udah sama dengan yang lain gitu. Karakternya sama, olinya sama, desainnya sama, bahkan ya ini juga sama. Interchangeable spare part. Ada part-part pada unit ini bisa dipasang di unit yang lain atau sebaliknya. Contoh di PC 200 RIP 10 dengan PC 210 dengan 198, PC 195. Itu ada part yang bisa ditukar. Contoh gampangnya injektor, supply pump itu bisa interchange ya. Dan di PC 200 RIP 10 M0 juga bisa interchange dengan unit yang lain di PC 200 atau bahkan di PC 210. Ini khusus engine ya. Dengan M teknologi ini. Apa sih productivity dan durability-nya? Itu meliputi engine, mempam, sama work equipment itu mengacu ke unit sebelumnya, yaitu di ini ya, unit ini. Itu. Terus untuk yang teknologi terbarunya terkait fuel consumption, safety dan lain itu mengacu ke teknologi ini PC 210. Contoh di sini ada engine, comfortable cabin, efisiensi main pump, hydraulic piping ya, efisiensi the phase sama swing circle-nya dia ngacu ke sini. Ya. Ini tambah ini jadi adalah equipment optimization optional review. Jadi di sini jadinya lah engine 4 silinder, Optimusnya untuk tropical area, minimize production cost sama nanti standar dan opsional ya. Cuma di 200 RIP 10 ini itu saya kira tuh AC-nya udah standar ya. Bagus lah gitu. Engine-nya Komatsu itu durability-nya tidak usah dipertanyakan. Selama melakukan maintenance dengan benar. Yang benar itu apa sih? Gampang lah ya. Filter oli genuine. Yang melakukan mekanik juga paham gitu ya. Paham melakukan dalam mengganti servis itu. Artinya orang yang mengganti melakukan juga paham pekerjaannya sesuai SOP. Servis yang tidak terlewat terus ya, sesuai schedule-nya. Kalau 500 jam ya 500 jam. Ya plus minus 2 atau 30 jam, 40 jam oke lah ya. Tapi kalau 500 sampai 700 baru diservis 700 host ya jam ya itu repot. Ya nggak akan rusak hari itu, tapi ya akan terus gitu. Kenapa saya bahwa engine yang 4 silinder Komatsu yang terpasang di PC 210 itu mempunyai karakter dan daya tahan yang sama dengan engine-engine Komatsu lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi ini adalah pendapat saya dan saya tidak mewakili siapapun di sini. Tetap semangat dan tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Ngopi. Untuk kalian yang belum subscribe, tinggal klik aja tuh tulisan subscribe yang background merah ini, klik. Oke, jika sudah subscribe, udah hilang, tinggal kalian pencet loncengnya. Good job. Teman-teman, mungkin kayaknya videonya banyak saya potong-potong. Ya bukan apa-apa ya. Ya saya biar aman ke saya gitu. Ini karena saya terlalu ya ginilah kalau bikin video nggak berkonsep, nggak pakai naskah itu cuma ngomong aja. Ya kayak kita ngomong di warung kopi kan ngalir aja gitu. Kayaknya banyak yang saya potong lah intinya ya. Kayaknya terlalu ya biar saya aman gitu loh. Dan saya bisa bikin konten terus ya. Oke, itu aja. Sebatang dulu lah. Aduh, masa ada yang bilang ngopi katanya, masa mekanik nggak boleh ngopi, terus nggak boleh ngerokok. Ya itulah orang kalau udah ya saya anggap beberapa komentar terima kasih ya yang membangun saya. Ya tapi masa minum kopi aja saya dikomplain. Ya itulah.